Sudah siap belajar pagi ini? Siap. Mari teman-teman kita berdiri untuk mengucapkan salam kepada ibu guru. 1, 2, 3. Hai kawan, kita jumpa lagi di toel kanan, toel kiri, kelipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Hai kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kelipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Hai kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita duduk kembali. Nah, semangat semua ya untuk belajar pada pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan semangat. Kan Safi'i temannya dipimpin untuk berdoa. Sudah siap? Siap. Berdoa mulai. Nah, sudah berdoa, semoga apa yang kita pelajari mudah kita pahami. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Jessica, silakan maju ke depan, temannya dipimpin untuk bernyanyi. Mari teman-teman kita berdiri. Ya, berdiri, semua menghadap ke depan. Posisi siap, tangan di samping kanan kiri, celana dan rok. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, kita Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih Jessica sudah memimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional agar tujuannya ada yang tahu? Mengenang rasa yang telah turun mendahului kita. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang dipanggil silakan diangkat tangannya.
Amelia. Hadir, Bu. Hadir. Aldo. Hadir, Bu. Hadir. Adrian Safi'i. Hadir. Hadir. Anissa. Hadir, Bu. Hadir. Koirul. Hadir, Bu. Hadir. Eva. Hadir, Bu. Elza. Hadir, Bu. Evilia. Hadir, Bu. Hadir. Fadia. Hadir, Bu. Hadir. Ferdi. Hadir, Bu. Ya. Jessica. Hadir, Bu. Hadir. Nisa. Hadir, Bu. Rafaul. Hadir, Bu. Ya. Gozi. Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Prabu. Hadir, Bu. Naisa. Hadir, Bu. Resta. Hadir, Bu. Reza. Maulana. Hadir, Bu. Ya. Reza Sukma. Hadir, Bu. Hadir. Rio. Hadir, Bu. Siti Hanin. Hadir, Bu. Ya. Siti Hasanah. Hadir, Bu. Siti Nur Aisyah. Hadir, Bu. Ya. Savana. Hadir, Bu. Ya. Yesi. Hadir, Bu. Ya. Taka. Hadir, Bu. Hadir. Fajra. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Semua anak-anak harus tetap menjaga kesehatan agar setiap hari bisa berangkat ke Sekolah. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang tadi malam belajar? Ya. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Ya, jenis-jenis pekerjaan. Ada berapa jenis-jenis pekerjaan? Yang menghasilkan apa, Nabila? Barang sama menghasilkan jasa. Coba sebutkan contoh jenis-jenis pekerjaan, Gozi. Dokter, ya dokter itu menghasilkan apa? Jasa. Selain dokter, pekerjaan yang ada di sekitar kita apa? Guru. Guru menghasilkan Jasa. Selain guru ada apa lagi? Pengrajin. Ya, ada pengrajin. Pengrajin itu ada pengrajin apa aja ya? Pengrajin kayu. Pengrajin apa lagi? Pengrajin barang-barang bekas. Pintar Nabila. Pengrajin apa lagi? Lukisan. Pengrajin lukisan itu bukan pengrajin, tetapi yang menghasilkan pelukis. Pelukis itu juga menghasilkan barang berupa lukisan. Nah, dari yang disebutkan anak-anak tadi, ada yang menyebutkan pengrajin, ada yang menyebutkan pelukis. Nah, ternyata yang dihasilkan oleh pengrajin kayu misalnya itu ada apa aja? Lemari, pintu. Kalau Ibu bertanya, dia pengrajin gerabah, berarti menghasilkan apa saja pengrajin gerabah? Ya, pintar. Kemudian pengrajin barang-barang bekas bisa dibikin menjadi apa? Botol bisa dibikin menjadi mobil-mobilan. Apalagi yang dari plastik misalnya di rumah. Pot bunga bisa dari botol. Kemudian yang dari plastik bisa dibikin menjadi apa? Bunga, pintar. Apalagi yang dibawa ke pasar. Ya, tas bisa dibikin tas. Nah, kalau tadi Satria menjawab pelukis itu menghasilkan lukisan. Nah, ternyata dari hasil yang kalian sebutkan tadi, ada yang dari pengrajin kayu, pengrajin gerabah, pengrajin barang-barang bekas, kemudian dari pelukis itu menghasilkan benda-benda atau sebuah karya seni. Ya, anak-anak tahu tidak apa itu karya seni? Tidak, anak-anak belum tahu karya seni? Belum. Nah, nanti kita akan belajar tentang karya seni, yaitu karya seni 3 dimensi. Nanti kita akan belajar bagaimana ciri-cirinya, apa saja contoh-contohnya. Ya, siap belajar hari ini? Siap. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ya, kita akan menemukan ciri-ciri karya seni 3 dimensi.
Kemudian kita juga akan belajar merinci jenis-jenis karya seni 3 dimensi itu apa saja. Nanti akan kita temukan dan kita pelajari bersama. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak secara berkelompok akan Ibu bagi LKPD. Kemudian kita akan membuat karya seni 3 dimensi dari barang bekas kardus yang dibuat membentuk rumah. Dan yang terakhir, nanti setelah karya seni yang kalian bikin secara berkelompok itu sudah jadi, nanti setiap kelompok akan memberi nilai kepada hasil karya kelompok lain. Anak-anak paham? Yuk, silakan amati gambar yang ada di layar. Gambar apakah ini? Patung. Pintar. Apakah anak-anak pernah melihat patung? Pernah. Biasanya kalian melihat patung? Di Gunung Sugih. Di mana lagi? Di Jakarta. Pernah ke Jakarta? Lagi? Di Jawa. Di Singapura. Prabu pernah ke Singapura? Lewat lihatnya kita melalui tayangan televisi ya. Surabaya ada patung Surabaya. Lihatnya di mana sih, Pak? Oh, pernah ke Surabaya. Oh, kirain Siva hanya lihat di TV. Ternyata Siva sudah pernah melihat langsung ke Surabaya. Ya, ayo perhatikan. Apakah anak-anak pernah melihat hasil kerajinan dari gerabah? Gerabah itu adalah suatu kerajinan yang terbuat dari apa? Dari tanah liat. Di sekitar rumah kita banyak tanah liat? Banyak. Ya, tanah liat itu adalah suatu bahan yang bisa dipakai untuk membuat kerajinan gerabah. Seperti yang tadi yang sudah disebutkan. Contohnya apa saja kerajinan yang dari gerabah? Kendi. Nah, yuk, Ibu mau tanya, bagaimana ya ciri-ciri dari patung itu? Menurut anak-anak, bagaimana ciri-ciri dari patung? Pernah melihat patung kan tadi? Bisa dilihat dari depan, kelompok 2. Bisa dilihat dari belakang, kelompok 3. Bisa dilihat dari samping, kelompok 4. Ya, bisa dipegang. Pernah megang patung? Bisa dijadikan hiasan. Biasanya patung itu diletakkan di depan tugu, gereja, rumah. Itu tujuannya untuk dijadikan hiasan. Kelompok terakhir, apa ciri-cirinya? Ya, memiliki volume. Kalau kita pernah melihat patung, dalamnya itu berongga. Berarti dalamnya itu memiliki volume. Ya, anak-anak sudah tahu semua ciri-ciri dari patung. Yuk, kita akan mengamati gambar yang ada di layar proyektor. Kelompok 1, silakan diamati gambar yang pertama. Gambar apa ini? Gerabah atau uji. Coba kelompok 1 cari perbedaan dari setiap gambar. Meja dan kursi terbuat dari kayu. Ya, 1, meja dan kursi terbuat dari kayu. Selain dari bahannya, apalagi perbedaannya? Fungsinya. Kalau meja fungsinya sebagai ya tempat meletakkan barang. Barangnya berupa apa saja? Minum, bunga, dan lain-lain. Kalau yang kedua, gambar apa tadi? Uji. Fungsinya untuk apa? Hiasan rumah. Bisa juga buat tempat bunga. Peter. Yang ketiga, bunga. Gunanya untuk apa fungsinya? Meletakkan bunga. Yang keempat, meja dan kursi. Fungsinya untuk duduk. Nah, yang pertama tadi bahannya, kedua fungsinya, apalagi perbedaannya? Coraknya, volumenya,
gambar nomor 1 itu memiliki banyak perbedaan ya. Coba kelompok 2, gambar apa ini? Rumah. Terbuat dari kardus. Perbedaannya apa dari gambar nomor 1? Bedanya apa? Rumah terbuat dari kardus. Apa lagi? Warnanya berbeda. Kemudian bentuknya. Apa lagi? Besarnya. Apa lagi? Desainnya. Apa lagi? Fungsinya. Betul. Yuk gambar yang nomor 3. Kelompoknya Gozi. Gambar apa ini? Kotak pensil yang terbuat dari anak-anak pernah melihat? Nah, perbedaannya apa? Dari gambar 1, 2, dan 3. Satu, dia terbuat dari botol bekas. Yang biasanya botol kita buang, sekarang bisa kita manfaatkan untuk membuat kerajinan. Yang kedua, apa lagi bedanya? Bentuknya. 3, coraknya. Keempat, fungsinya. Kalau kita lihat, ini fungsinya untuk apa, anak-anak? Naruh pensil. Yang keempat, gambar apa kelompoknya 4? Ya sih? Tas. Anak-anak pernah melihat tas dari anyaman? Nah, kira-kira dari gambar 1, 2, 3, 4, gambar mana yang paling kalian sukai? Gambar nomor 2. Nah, nanti melalui LKPD kita akan membuat gambar yang nomor 2. Pintar. Udah paham semua? Sekarang Ibu memiliki sebuah tayangan video untuk menjelaskan beberapa benda yang sudah kita amati terlebih dahulu. Ya, silakan anak-anak menyimak dengan seksama. Wabarakatuh. Hai, halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kita akan belajar mengenal karya seni 3 dimensi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pernahkah kalian melihat proses pembuatan karya seni berikut ini? Ini adalah proses pembuatan gerabah. Di Indonesia, daerah Kasongan, Yogyakarta adalah salah satu sentra pembuatan gerabah dari tanah liat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal karya seni 3 dimensi. Namun, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta volume. Unsur volume ini yang membedakan antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa 3 dimensi yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan juga menempel. Benda 3 dimensi dapat berupa benda hias atau benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti meja, kursi, mangkok, vas bunga, dan juga pot bunga. Benda 3 dimensi juga memiliki ciri-ciri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Lalu yang kedua, benda 3 dimensi dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Lalu yang terakhir, yaitu benda 3 dimensi memiliki volume.
Mari kita mengenal berbagai bentuk benda tiga dimensi. Yang pertama yaitu benda bebas. Benda bebas adalah benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun tetap memiliki volume. Contohnya seperti bebatuan, buah-buahan, dan juga pohon. Lalu yang kedua yaitu benda kubistis. Benda kubistis adalah benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya seperti kotak pensil dan juga lemari. Lalu yang ketiga adalah benda silindris. Benda silindris adalah benda yang memiliki bentuk tabung. Contohnya seperti botol dan juga gelas, mangkuk, lalu vas bunga. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini sampai dengan akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tugas hari ini bisa teman-teman lihat di Google Classroom. Sudah melihat tayangan video semua? Sudah. Nah, tadi video tersebut menjelaskan tentang apa? Karya-karya Area seni tiga dimensi. Apa itu karya seni tiga dimensi? Ya, karya yang memiliki apa saja? Karya tiga dimensi itu mempunyai kemudian bagaimana ciri-ciri dari karya seni tiga dimensi tadi? dapat dilihat dari depan, samping, dan belakang. Ya, bisa dilihat dari mana saja. Mau kalian dari samping bisa, dari depan bisa, dari belakang bisa, ataupun dari atas juga bisa. Selain dari dilihatnya, apalagi sifatnya? Ya, bisa kamu pegang. Bendanya itu nyata, bisa dipegang. Selain bisa dipegang, tadi ciri-cirinya apa lagi? Memiliki volume. Dalamnya itu berongga. Itulah yang disebut dengan volume atau isi. Selain itu apa lagi? Ya, bisa dinikmati keindahannya. Seperti contoh tadi vas bunga. Vas bunga bisa kita nikmati keindahannya sebagai hiasan tempat meletakkan bunga. Nah, sebutkan contoh karya seni tiga dimensi yang sudah anak-anak pahami tadi dari video apa saja? Dari mana tasnya tadi terbuatnya? Bahan bekas atau anyaman. Nah, perhatikan. Jenis-jenis karya seni. Ternyata karya seni itu memiliki dua, yaitu karya seni murni dan karya seni terapan. Kalau karya seni murni itu hanya dinikmati keindahannya. Contohnya apa? Lukisan. Nah, lukisan, patung, kaligrafi itu hanya bisa dinikmati keindahannya, bagusnya saja. Itu disebut sebagai karya seni murni. Murni itu apa tadi? Bisa dinikmati keindahannya. Yang kedua, karya seni rupa terapan itu memiliki dua fungsi. Bisa dinikmati keindahannya dan bisa dinikmati kegunaannya atau manfaatnya. Selain dia indah, dia juga punya manfaat. Contohnya apa? Batik, seperti yang Bu Luki pakai, yang anak-anak pakai, itu adalah batik. Selain bisa dilihat keindahannya, juga bisa kita pakai. Selain itu, anyaman tadi dibuat menjadi apa, anak? Tas itu indah. Selain indah, bisa dipakai untuk belajar meletakkan barang.
guci, dan vas bunga. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa selain indah untuk hiasan di meja, fungsinya juga untuk meletakkan bunga atau pensil. Nah, karya seni 3 dimensi, yaitu karya seni apa tadi anak-anak? Tiga, namanya saja 3 dimensi, berarti itu yang harus kalian ingat-ingat. Jenis-jenis karya seni 3 dimensi, yang pertama berbentuk kubus atau kubustis, itu artinya menyerupai bangunan balok atau seperti meja yang kalian pakai itu contoh benda yang karya 3 dimensi yang berbentuk kubustis. Selain meja apa lagi? Kotak pensil, pintar. Apa lagi? Lemari. Itu adalah contoh karya seni 3 dimensi yang berbentuk kubustis. Yang kedua, silindris atau berbentuk tabung. Pernah anak-anak lihat tabung? Nah, contohnya apa? Jangkrik, vas bunga, celengan, pintar, ya guci, cangkir, dan lain sebagainya. Coba yang berbentuk bebas, bentuknya tidak ada aturannya. Contohnya apa? Apa? Ya, betul. Anak-anak sudah paham? Sudah. Coba perhatikan contoh dari karya seni 3 dimensi. Ya. Ini apa tadi? Bunga plastik. Bunga yang terbuat dari plastik. Kemudian tas tadi tempat pensil dari rumah dari kardus, kayu ini teko, talir, ini vas bunga. Coba mana benda yang berbentuk kubustis? Kubustis mana? Lemari. Mana lagi? Rumah. Pintar. Ada 2 benda yang berbentuk kubustis. Silindris. Yang mana? Silindris. Piring. Terus? Cangkir. Kotak pensil. Vas bunga. Teko. Ada tidak yang benda bebas? Ada. Apa? Bunga plastik bentuknya apa? Bentuknya bebas, ya. Tidak silindris, tidak kubustis. Makanya bunga itu berbentuk bebas. Anak-anak sudah paham semua? Sudah. Akan membagi anak-anak menjadi 6 kelompok. Silakan perhatikan ke depan. Pahami nama-nama anak-anak ada di kelompok berapa. Silakan berpindah ke kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah bersama kelompoknya semua? Ya. Sebelum membagikan LKPD, Ibu akan menjelaskan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan simak ke depan. Tujuan dari kita mengerjakan LKPD itu yang pertama, kita akan membuat karya seni 3 dimensi yang terbuat dari kardus. Di mana kardus tersebut nanti kita akan buat menjadi rumah. Ya. Yang kedua, setelah
kerajinan berupa rumah yang dari kardus, nanti kelompok lain akan memberi penilaian terhadap karya seni yang sudah anak-anak bikin secara berkelompok. Paham? Selanjutnya, nanti anak-anak akan diminta untuk memahami langkah-langkah membuat karya seni 3 dimensi berupa rumah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Apakah anak-anak sudah membawa alat dan bahannya? Yang kedua, setelah anak-anak sediakan alat dan bahan, nanti anak-anak membuat pola rumah. Jadi atapnya nanti dibuat kemudian dipotong atau digunting. Setelah itu, potong bagian rumah dari kardus dan mengikuti pola. Setelah dipotong, rakit miniatur rumah yang sudah kalian buat. Setelah itu warnai kardus agar rumahnya menjadi indah. Setelah diwarnai, lalu pasang pintu dan jendela. Rumah anak-anak di rumah ada pintu jendela tidak? Nanti rumahnya harus ada pintu dan jendela. Dan yang terakhir, buat bagian atapnya, atap dari rumahnya. Nah, nih lihat, ini adalah beberapa contoh karya seni yang nanti anak-anak bisa pilih. Misalnya mau membuat gambar yang nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, sekreatif mungkin. Setelah sudah jadi, anak-anak nanti akan memberi penilaian terhadap kelompok lain. Misal, nanti kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil kelompoknya, kemudian nanti anak-anak akan membeli nilai kelengkapan alat dan bahan. Kelompok 1 pinjem-pinjem alat ke kelompok lain tidak. Kalau dia lengkap, berarti nanti nilainya paling besar diberi nilai 25. Yang kedua, rapi, kerapian. Kalau kelompok 1 mempresentasikan kok hasilnya rapi, bagus, berarti kita kasih nilai yang paling besar. Berapa? 25, tulis di sini. Tapi kalau misalnya tidak rapi, boleh anak-anak memberi nilai 10, 20, atau 15. Kemudian kreativitas, rumahnya bagus, unik sekali, banyak hiasannya. Kalau yang paling kreatif, paling bagus, diberi nilai berapa? 25. Tapi kalau kurang kreatif, boleh 10, 15, atau 20. Yang terakhir, sesuai bentuk rumah. Ternyata punya teman kelompok 1 misalnya gambarnya atapnya miring. Berarti sesuai tidak? Tidak. Berarti anak-anak memberi nilainya antara 10, 20, 15. Kalau bagus, atapnya sesuai tegak, berarti diberi nilai 25. Setelah keempatnya ini dinilai, nanti anak-anak menjumlahkan. Misalnya sini 25, 25, 25, 25. Berarti nilai kelompok 1 berapa? 100. Siap anak-anak mendapatkan nilai 100? Nah, KPD-nya dibantu dulu, Putri. Dibagi satu kelompok 1. Sudah mendapatkan KPD semua? Silakan alat-alatnya yang di luar
persegi panjang, persegi panjang terus dipotong pinggir-pinggirnya kocok-kocok itu. Ya kurang besar nanti. Sapi bikin atapnya jangan ngelamun, bikin atapnya sama aja. Apa bikin pagernya kan bisa. Ada yang bikin pagar rumahnya. Ya, bikin pagar.
Bisa makan fotonya. Ada di sini pakai origami nggak bawa? Ada dicat tempel, dicat pura-pura. Tempel kan nanti akan dari itu bisa pokoknya warna itu dijual nggak cerah. Maksudnya kalau masih tanya ini jadi di sini.
Ala-ala Yesi gawene yang ngene. Ala-ala Yesi. Silakan anak-anak secara berkelompok berdiskusi akan memberi nilai berapa kepada teman yang sedang presentasi. Paham? Yuk silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dibawa ke tiap-tiap kelompok biar kelompok yang lain melihat kreasimu. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Ada ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya 3 dimensi kami. Ya, sana ke kelompok 1 dulu. Lihat dulu. Dikoreksi. Nah, kelompok dilihat dulu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya 3 dimensi kami. Ya, sana ke kelompok 1 dulu. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 4. Kami akan mempresentasikan karya 3 dimensi kami. Ya, ke kelompok 1. Lihat dulu. Nah, sana. Kelompok 5. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat rapi atau tidak, kreatif atau tidak. Nah, sana. Demikian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kelompok 1 yang paling bagus kelompok berapa? 2. Kelompok 2? 6. Kelompok 3? 2. Kelompok 4? 2. 5? 2. 6? 2. Menurut penilaian masing-masing kelompok yang karya 3 dimensinya paling bagus adalah kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sudah membuat kreasi 3 dimensi dengan kreatif, rapi, kemudian sesuai dengan gambarnya seperti ini ya. Nanti anak-anak yang membuat karyanya belum rapi, silakan di rumah belajar agar hasilnya lebih rapi. Yuk, LKPD-nya silakan dikumpulkan lagi.
Masing-masing kelompok silakan hasil karyanya diletakkan di atas etalase. Yuk, taruh. Sudah selesai, sekarang saatnya mengerjakan soal evaluasi. Nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Ayo, Putri, silakan dibantu untuk membagikan soalnya. Silakan ditulis namanya, dibaca soalnya, dipahami sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Udah dapat semua? Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah, Bu? Udah semua? Silakan ditukarkan dengan teman sampingnya, kita koreksi bersama. Ya? Coba kelompok Gozi nomor 1 dibaca bersama. Yang keras, bareng-bareng. Dari mana saja? Semua arah. Siapa yang salah? Betul semua? Yo, kelompok 2 ini dibaca soal nomor 2. Ya, bisa dilihat dari segala arah dan memiliki volume. Maka kelompok taka nomor 3 dibaca. Dari tiga dimensi yang berbentuk kubus di skala lemari. Ya, A, lemari. Siapa yang salah? 1, Yesi. Yo, soal nomor 4. Bareng-bareng. Amati gambar di bawah. Manakah yang merupakan gambar tiga dimensi yang Mana? Gambar 1. Siapa yang salah? Betul semua. Ayo terakhir, soal nomor 5. yang bukan contoh dari gambar tiga dimensi ditunjukkan oleh gambar C.
betulnya berapa, salahnya berapa? Sudah? Siapa yang betul semua? Coba tangannya. Salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5, tidak ada? Tidak ada. Sekarang Putri sama Maulana silakan lembar jawabannya dikumpulkan lagi. Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Kalian senang saat kegiatan apa saja? Berdiskusi ngapain? Membuat karya seni 3 dimensi. Selain berdiskusi apalagi yang membuat kalian senang? Presentasi, keliling menunjukkan hasil karyanya. Apalagi yang membuat kalian senang? Bekerja kelompok. Anak-anak merasa ngantuk tidak belajar hari ini? Nah, coba kita akan menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Karya seni 3 dimensi. Apa itu karya seni 3 dimensi? Ya, karya seni yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume. Kemudian, apa saja ya ciri-ciri dari karya seni 3 dimensi? Dapat dilihat dari semarang. Apalagi? Dapat dipegang. Apalagi? Memiliki volume. Nah, coba contoh dari karya seni 3 dimensi. Apa saja? Patung, bunga, lemari, kunci, pot, dan lain-lain. Nah, anak-anak sudah paham semua tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu punya oleh-oleh, yaitu PR. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Ibu memiliki oleh-oleh. Silakan anak-anak menulis PR untuk dikerjakan di rumah. Nanti sampai rumah jangan lupa PR-nya dibuka langsung dikerjakan biar tidak lupa. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menghemat sumber daya alam. Nanti anak-anak di rumah bisa membuka materi tentang menghemat sumber daya alam. Agar saat ibu menjelaskan di pertemuan selanjutnya, anak-anak sudah paham. Silakan peralatannya dimasukkan ke dalam tas. Dilihat di laci ada barang yang tertinggal atau tidak.
dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.